بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد، لعلنا نتذاكر شيئا مما جاء في آثار طلب العلم. dalam hadis Ka'b bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu warḍah, qala sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, man talaba al-ilma liyumari bihi as-sufaha aw yujari bihi al-ulama أو ليصرف وجوه الناس إليه أدخله الله النار. رواه الترمذي. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, barang siapa belajar ilmu tujuannya adalah yumari bihi sufaha. Yumari bermakna yujadil, hanya ingin bicara atau berjidal, bermujadalah sama orang-orang jahil, ingin mengalahkan orang-orang yang di bawah dia. Yang kedua, qala aw yujari bihi ulama. Yang kedua intinya adalah ingin menambahkan ilmunya ketika bertemu dengan orang yang alim. Qala sallallahu alaihi wasallam, aw liyasrifa wujuhan nasi ilaih. Atau yang ketiga, tujuannya belajar agama Allah adalah untuk dilihat, untuk manusia memperhatikan dia. Maka kala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, adkhalahu Allahun nar. Maka Allah Azza wa Jal akan memasukkan orang tersebut ke dalam neraka. As'alullah al-'afwa wal-'afiyah. Di dalam hadis ini, hafizakumullah, hadis Ka'b bin Malik, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam jelaskan bahwa yang namanya talibul ilm tidak semua belajar agama Allah karena Allah. Talibul ilm, Allahul musta'an, terbagi dua. Ada yang belajar agama Allah karena Allah subhanahu wa ta'ala, karena Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan untuk belajar agamanya. Belajar karena ikhlas, untuk mengangkat kejahilan yang pada diri sendiri dan untuk berdakwah kepada agama Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dialah yang akan mendapatkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika ditanya al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala tentang
bagaimana bisa belajar agama Allah karena Allah, atau tentang al-ikhlas di dalam talabul ilm. Maka beliau rahimahullah ta'ala menjawab, belajar agama Allah untuk mengangkat kejahilan yang diri sendiri dan untuk berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengangkat kejahilan pada diri orang lain. Ini yang pertama, dan ini yang kita sering dengar ayat Allah Subhanahu wa taala dan hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam tentang pahala, keutamaan bagi yang belajar agama Allah Subhanahu wa taala. Kita sering dengar ayat Allah dan hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini jika dia belajar agama Allah karena Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang kedua, yang belajar agama Allah Subhanahu wa taala bukan karena Allah, bukan ikhlas. Tujuannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan 3 tujuan. Yang bukan ikhlas tujuannya 3. Dan perhatikan hafizakumullah, wahai thalabul ilm, jangan sampai ada satu dari 3 ini pada diri sendiri. Yang pertama, ingin mengalahkan orang yang di bawahnya. Ingin ketika bertemu dengan orang yang di bawahnya, orang jahil, orang safih, menunjukkan kehebatan. Dia bisa sebutkan ayat Allah, hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sebutkan banyak faidah, apalagi dengan khilaful ulama. Biar dia dikatakan sama orang jahil, inilah orang yang hebat. Itu ketika bertemu dengan orang yang jahil atau yang di bawahnya. Dan sebagian thalabul ilm niatnya seperti itu. Dia berusaha menghafal kitabullah azza wa jalla, berusaha menghafal banyak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, banyak kitab ilmu yang dia pelajari, sampai dia menghafal banyak faidah. Kadang malah dia menghafal perselisihan ulama yang di dalam masalah fikih. Madhab yang pertama, madhab yang kedua, madhab yang ketiga, yang rajih adalah begini. Tujuannya bukan dia menambahkan ilmu pada diri sendiri, untuk diri sendiri. Tujuannya dia ketika bertemu orang yang di bawah dia orang yang jahil, dia sebutkan faedah tersebut. Dia katakan kepada orang jahil, saya sudah menghafal Quran, saya sudah banyak hadis yang saya hafal. Dan kadang jika ditanya dengan masalah ilmiah, dia dengan bangga diri dia sebutkan khilaful ulama. Ulama dalam masalah ini berselisih, pendapat yang pertama, yang kedua, yang ketiga, panjang lebar dia sebutkan. Padahal orang yang bertanya adalah orang jahil, tidak butuh dia khilaf ulama. Dia hanya butuh jawab yang ringkas. Maka seperti ini tanda bahwa dia belajar ilmu bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah
Mereka walaupun mengetahui khilaf al-ulama dalam masalah fikih, akan tetapi mereka jika ditanya jawabannya ringkas, halal atau haram, dalilnya adalah ini, selesai. Dan pernah terjadi ketika ada orang yang bertanya kepada Syekh Ibnu Baz rahimahullah dalam masalah fikih, beliau menjawab itu tidak boleh, haram, dan beliau sebutkan dalilnya. Akan tetapi orang yang bertanya itu dia mungkin sebelumnya sudah baca tentang masalah itu, maka dia ini mengatakan, tetapi ulama berselisih dengan masalah ini. Dia merasa diri hebat. Maka Syekh Ibnu Baz rahimahullah ta'ala menjawab yang kedua, jawaban yang kedua rinci. Ya, madhabnya Ahmad begini, madhabnya Malik, madhabnya Syafi'i, madhabnya Abu Hanifah, dalilnya adalah begini, begitu. Ini membuktikan bahwa para ulama rahimahullah ta'ala ketika menjawab yang ringkas, bukan maknanya mereka tidak mengetahui rincian dengan masalah itu. Dan ini yang kedua, liyujari bihi ulama. Ini yang kedua, liyujari bihi al-ulama. Al-mujarah seperti munafasah. Dia menambahkan diri kepada alim itu, dia punya ilmu yang banyak atau lebih a'lam dari kamu, lebih hebat. Jika kamu hanya menghafal wahai alim 2 dalil, dia bisa keluarkan 5. Dan ini yang kedua yang tadi saya ceritakan tentang Syekh Ibnu Baz rahimahullah ta'ala. Dan ini juga sering terjadi. Para tulab yang kadang bisa dikatakan semangat baca kitab, sebelum mulai dars dia sudah tahu ustadz ini atau syekh ini akan syarah hadis ini yang ketiga misalnya, yang mengenai masalah fikihiyah ini. Dia baca kitab tentang masalah itu bukan untuk dia mendapatkan faidah sebelum hadir di majlis. Akan tetapi wallahu musta'an, ketika hadir di majlis dan syekhnya hanya sebutkan ringkas, berjelasannya ringkas, dia di dalam dars mengangkat tangan dan dia merincikan masalah itu. Wallahu musta'an. Dan kita pernah bertemu dengan beberapa orang yang seperti itu. Atau walaupun bukan di majelis, dia sudah bahas masalah itu, pergi bertanya kepada syekh atau ustadz, dan ketika dapat jawaban yang ringkas, dia keluarkan faidah-faidah yang dia sebelumnya sudah baca. Yujari bihi ulama. Ini niat yang kedua, wallahu musta'an. Padahal sebenarnya jika dia alim benar, pastinya dia yang paling pertama dia perhatikan adalah niatnya. Al-ilmu al-khasyah, kama qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu warḍah. Orang yang alim, orang yang sudah lama belajar agama Allah Subhanahu wa taala, paling pertama dia perhatikan adalah diri sendiri. Yang paling pertama dia perhatikan di diri sendiri adalah hatinya. Perbaiki niatnya. Berusaha untuk perbaiki amalan hati.
amalan hati yang saleh atau yang jelek, berusaha untuk membersihkan hati dari amalan yang jelek. Itu tandanya talibul ilm yang belajar agama Allah karena Allah. Paling pertama dia memperhatikan dirinya sendiri. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab. Bagaimana kalian merintahkan manusia untuk berbuat kebaikan sedangkan kalian melupakan diri sendiri dan kalian membaca Alkitab, yang maknanya belajar agama Allah dan perintahkan manusia untuk berbuat kebaikan yang terkait dengan berbuat kebaikan yang amalan saleh, atau perintahkan manusia untuk menjauhkan diri dari hal-hal yang haram. Akan tetapi qala Allah azza wa jalla wa tansawna anfusakum, akan tetapi kalian melupakan diri sendiri. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mencela orang-orang yang merintahkan manusia untuk berbuat baik, akan tetapi mereka sendiri yang melakukan dosa. Wallahu musta'an. Lima taquna ma la taf'alun kabura maqtan 'inda Allah. Yang ketiga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan liyasrifa wujuhan nasi ilaih, yang maknanya wallahu a'lam membuat manusia atau ingin membuat manusia memperhatikan dia, membuat manusia mengatakan ini yang lebih baik, lebih a'lam daripada yang lain. Ketika dia khutbah Jum'ah, caranya bagaimana membuat khutbah ini yang paling baik, paling bagus, paling indah. Dia berusaha menyebutkan dalam khutbahnya beberapa ayat, beberapa hadis, beberapa ucapan ulama agar dikatakan ini khatib yang paling bagus. Asallallahu al-'afwa wal-'afiyah. Dzunubus salihin, dosanya orang yang baik atau zahiri yang baik. Guru juga ustaz. Sama juga jika dia di dalam dars mengindahkan darasnya dengan mengucapkan atau sebutkan beberapa ayat, banyak hadis, sebutkan perkataan ulama rahimahumullah, memberikan banyak faidah bukan karena Allah, bukan biar yang mendengar ini mendapatkan faidah, hanya biar dikatakan ini orang atau ustadz atau syekh yang paling alim, darasnya yang paling bagus, banyak faidah daripada yang lain. Liyasrifa wujuhan nasi ilaih, biar manusia lebih suka dia, memilih dia daripada yang lain, baik dalam khutbah Jum'ah, dalam dars, ataupun ketika bertemu dengan orang lain, orang awam, dia menampakkan kehebatan. Akibatnya tiga orang ini adalah adkhalahullahu an-nar, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memasukkan dia dalam neraka. Bahaya menghabiskan waktu belajar agama Allah
akan tetapi akibatnya adalah masuk ke neraka. Nasallallahu al-'afwa wal 'afiyah. Hadis ini hafizakumullah yang harus kita thalabul ilm, kita hafal dan selalu kita ingatkan diri sendiri. Karena jangan sampai di dalam satu waktu kita jatuh di dalam satu dari tiga hal yang Rasulullah SAW sebutkan. Dengan atau hadis yang maknanya hampir sama, hadis Ibnu Majah min hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu ardhah, man talaba ilman mimma yubtagha bihi wajhullah la yatlubuhu illa liyanala haddan min ad-dunya atau kama qala lam yarih raihatal jannah. Yang maknanya Allah wa'ala, barang siapa yang belajar ilmu, yang ilmu itu ilmu agama Allah, dia belajar ilmu itu ingin mendapatkan dunia. Ini namanya al-amal li ajli ad-dunya, al-ilm li ajli ad-dunya. Belajar karena dunia, ingin mendapatkan dunia, harta, kedudukan. Beramal, berbuat amalan saleh, ingin mendapatkan dunia, harta atau kedudukan. Kalau yang tadi mungkin tidak diberikan uang, harta, hanya dapat pujian dari manusia, dipuji. Kalau hadis ini yang kedua, ingin mendapatkan dunia, menghafal Al-Quran, niatnya biar dipanggil, dijadikan imam di masjid besar, dapat gaji yang besar. Menghafal banyak hadis biar dipanggil khutbah Jum'ah di masjid sini sana, biar didapatkan harta atau dapat kedudukan yang tinggi, dipanggil ustadz dan diberikan kedudukan yang tinggi dalam masalah dunia. Akibatnya adalah lam yarih raihatal jannah, tidak akan dapat baunya surga, baunya saja tidak dapat. Itulah akibatnya hafizakumullah. As'alullah al-'afwa wal 'afiyah. Bahkan fi hadis Abi Hurairah 'inda Muslim yang masyhur, hadis Syufai, yang sering disebutkan bahwa akibat orang yang belajar agama Allah liyuqal alim, hanya biar dikatakan dia orang alim, dia ustaz, dia syekh, ingin mendapatkan apa namanya, gelar dalam masalah agama, ustaz, syekh, alim. Apa akibatnya? Akibatnya adalah akan dimasukkan dalam neraka sebelum kaum Yahudi dan Nasara. Ada hadis Abi Hurairah di Muslim yang masyhur, yang ketika datang Syufai tabi'i dari negeri Syam bertemu dengan Abi Hurairah radhiyallahu anhu warḍah, masuk ke masjid. Dan di waktu itu ada beberapa orang yang belajar dari Abi Hurairah. Syufai duduk sampai mereka sudah pergi, datang kepada Abu Hurairah bertanya,
berikanlah saya satu hadis yang kamu dengar langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ta'kid, tekanan dari tabi'i ini. Maka Abu Hurairah radhiyallahu anhu arda dia berkata, saya akan sebutkan hadis ini yang saya dengar dan saya pahami, yang maknanya masuk ke hati saya. Dan beliau sebelum dia sebutkan hadis itu dia pingsan. Siapa yang pingsan? Abu Hurairah. Sebelum sebutkan. Karena beliau radhiyallahu anhu ardah memahami, mengerti bahwa hadis ini hadis yang akibatnya yang disebutkan dalam hadis sangat bahaya. Ketika sadar ingin lagi sebutkan hadis itu, pingsan lagi sampai yang ketiga kali. Yang ketiga kali setelah itu Abu Hurairah sebutkan hadis bahwa beliau dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala awwal ma tus'ar bihim an-nar thalathah. Paling pertama yang dibakar di dalam neraka adalah 3 orang. Siapa itu 3 orang? Perhatikan ini hafizakumullah. Dalam hadis ini disebutkan nanti di akhirnya bahwa 3 orang ini bukan orang yang buat syirik, bukan orang yang berbuat maksiat besar, dosa besar, bukan orang yang kadang kita ini yang menganggap diri orang saleh. Kadang kita ini melihat orang lain yang berbuat maksiat, kita meremehkan, kita mengatakan mereka ini masuk neraka, walaupun tidak mengucapkan dengan lisan, tapi seakan-akan mereka, atau kita mengatakan mereka ini akan masuk neraka. Belum tentu, atau wallahul musta'an, bisa jadi mereka masuk neraka setelah kita. Yang ini kita baik, yang saleh. Yang kita ini menghabiskan waktu untuk belajar agama Allah. Sangat bahaya. Yang zahirnya di dunia baik dan saleh, banyak amalan saleh, zahirnya seperti itu. Banyak manusia yang memuji kita, dan bisa juga ada manusia yang mencela orang lain yang berbuat maksiat. Akan tetapi di mata Allah Subhanahu wa taala, kita ini bahkan dimasukkan dalam neraka sebelum orang lain. Yang pertama disebutkan dalam hadis ini hafizakumullah, orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan harta. Allah Azza wa Jalla memanggil orang yang pertama, bertanya kepada orang tersebut, bukankah saya berikan harta yang sangat banyak, kamu gunakan dalam apa? Orang ini berkata, saya sedekah, berikan kepada orang miskin. Maka Allah Subhanahu wa taala berkata, kadzabta, kau berdusta. Dan para malaikat juga berkata, kadzabta, kau berdusta. Sebenarnya engkau menghabiskan hartamu, memberikan kepada orang miskin agar dikatakan orang ini apa? Apa namanya? Dermawan. Dan waqad qil, dan sudah dikatakan, sudah dapat apa yang kamu inginkan. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat untuk melemparkan dia dalam neraka. Ini yang pertama, amalannya zahirnya mulia atau tidak. Hartanya dia memberikan kepada miskin.
dapat harta yang banyak atau bekerja yang keras, hartanya bukan untuk dia diri sendiri. Bukan dia membangunkan beberapa gedung, membelikan mobil yang mewah, membelikan sawah, tanah. Dia menghabiskan hartanya sendiri untuk memberikan kepada orang miskin. Kasihan. Ternyata di hari kiamat malah perbuatan baik itu menjadi sebab masuknya dia dalam neraka. Perbuatan apa? Baik, bukan perbuatan jelek. Perbuatan baiknya. Bagaimana bagi orang yang sudah hartanya sedikit, kadang-kadang dia sedekah kepada yang lain yang miskin, itu juga liyuqal mutasaddiq aw mufiq. Sama niatnya ingin dapat apa? Pujian dari manusia. Yang kedua, orang yang belajar agama Allah. Ketika dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah bertanya kepada orang itu, bukan saya berikan ilmu sampai menghafal Quran? Orang ini berkata, ya saya baca Quran di malam hari. Orang ini yang tidak tidur, dia menghabiskan malamnya untuk membaca Al-Quran. Siangnya menghabiskan waktunya untuk menghafal atau murajaah, dan malamnya menghabiskan untuk membaca Al-Quran. Dan di zaman atau di istilahnya Al-Quran was sunnah, dan di zaman para sahabat dan tabi'in, yang namanya orang hafal Quran, qari, itu maknanya alim. Orang alim, belajar Al-Quran, belajar hadis. Bisa jadi dari kecil menghabiskan waktu mudahnya untuk belajar agama Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala berkata, kadzabta. Dan para malaikat berkata, kadzabta. Innama liyuqal qari. Hanya ingin dikatakan qari. Qari ini hebat membaca Al-Quran atau alim. Wa qad qil. Dan sudah dikatakan, sudah dapat apa yang kamu inginkan. Maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan malaikat untuk memasukkan orang ini ke dalam neraka. Ini yang kedua, hafizakumullah. Bukan orang kaya, tapi waktunya dia menghabiskan untuk menghafal, membaca Al-Quran, belajar ilmu. Ternyata niatnya jelek, bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Akibatnya dimasukkan dalam neraka. Yang ketiga, orang yang meninggal syahid. Dia siap meninggal syahid, menghabiskan waktunya, hartanya, sampai tuangkan darahnya di dalam medan perang. Meninggal syahid. Dan kita tahu jihad ibadah yang paling berat. Akan tetapi orang ini ketika ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dia berkata, saya meninggal di dalam medan perang, syahid. Yaqulullah kadzabta, malaikat kadzabta, engkau berdusta, hanya liyuqal syuja' atau kama qala.
hanya ingin dikatakan orang berani. Fayurma bihi finnar, dan Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan malaikat untuk dilemparkan orang tersebut dalam neraka. Qala Abu Hurairah, qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, haula awal man tusa'ar bihimun nar yawm al-qiyamah qabla al-yahudi wal nasara, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Tiga orang ini yang paling pertama yang dibakar di neraka sebelum Yahudi dan Nasara. ولهذا قال صاحب المنظومة في الأصول المراقي وعالم بعلمه لم يعملا معذب من قبل عباد الوثن وكل من بغير علم يعمل أعماله مردودة لا تقبل. Yang pertama, wa alimun bi'ilmihi lam ya'malan, alim yang tidak beramal dengan ilmunya, mu'adzabun, diadab, min qabli, sebelum, ubadil wathan, sebelum orang-orang yang menyembah authan wa asnam, patung. Wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Dan yang beramal tanpa ilmu, yang pertama apa? Alim, tapi niatnya jelek. Yang kedua, jahil, beramal. Kata beliau ini, a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Perbuatannya dia, amalannya dia ditolak, tidak diterima. Ini biar jangan sampai ada orang berkata, mending saya jahil, karena kalau belajar jangan sampai nanti diadab. Jangan sampai saya tidak beramal dengan ilmuku, akan diadab. Itu alasan sebagian awam. Daripada saya belajar agama Allah tidak diadab, mending jahil. Jahil engkau beramal, bisa jadi banyak amalanmu rusak. Bisa jadi engkau berbuat apa? Hal-hal yang batalkan amalmu, baik syirik, kufur, riddah, atau hal-hal yang batal amalmu. Padahal engkau sebenarnya bisa belajar agama Allah subhanahu wa ta'ala, dan jika engkau bisa belajar agama Allah dan tidak belajar agama Allah yang wajib, tidak akan menjadi udzur di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ini namanya i'rad, berpaling dari belajar agama Allah subhanahu wa ta'ala. Syahidnya hafizakumullah, barakallahu fiikum, as'alullaha al-afiyah. Belajarlah agama Allah subhanahu wa ta'ala, akan tetapi dengan ikhlas. Karena itulah kita sering mendapatkan faidah bahwa banyak ulama ketika mereka menulis kitab hadis, mereka mulai dengan hadis innamal a'malu binniyat. Apa sebabnya? Termasuk sebab ulama berkata adalah biar mengingatkan diri sendiri yang menulis kitab itu, dan mengingatkan para orang yang membaca kitab dia, mengingatkan dia untuk baca, belajar dengan ikhlas. Mengingatkan di awal kitab buku, di awalnya sebutkan hadis yang paling pertama, hadis yang terkait dengan niyah. Berusaha setiap majlis ketika mulai menghafal Quran, menghafal hadis, berbuat ibadah, keluar dari rumah ke masjid, berusaha untuk menghadirkan niyah di dalam hatimu, ikhlas. Jangan sampai dari rumah ke masjid hanya khawatir dicela,
karena ada manusia ingin dipuji, ini orang semangat ibadah, atau khawatir dicela, mana orang ini nggak hadir, khawatir dicela, maka dia datang ke masjid. Asallallahu alaihi wasallam. Karena itulah sebagian ulama rahimahullah wa ta'ala seperti al-Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah yaqul ma 'alaytu syai'an ashaddu 'alayya min an-niyyah. Yang maknanya saya tidak dapat sesuatu yang saya berusaha untuk perbaiki, yang paling berat adalah niat. Berbaiki hal yang lain mudah, tapi niat paling berat. Saya berusaha meneruskan niatku dalam masalah ini, tidak lama munculnya riya. Bahkan di dalam satu majlis, kama qala ba'd ahli ilm rahimahumullah, satu majlis mulai dengan niyah, tidak lama masih di majlis itu munculnya riya. Hadis yang pertama kali dia sebutkan karena Allah. Hadis yang kedua dia sebutkan biar dikatakan banyak hafalan, sudah muncul riya. Faidah dia ingat, dia sebutkan biar dikatakan banyak ilmunya, banyak faidahnya. Maka ini hafizakumullah yang kadang saya namakan dzunubus salihin, dosa-dosa orang salih, orang baik yang jauh dari dosa itu, dari maksiat, dari fahisyah, menjauhkan diri dari tempat haram, akan tetapi dia berbuat dosa di dalam masjid, di dalam ibadahnya lebih parah daripada dosa yang dilakukan oleh orang lain di sana. Lebih parah. Karena ini dosa di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Karena riya sudah kena akidah. Dan sebagaimana tadi disebutkan akan diazab sebelum Yahudi dan Nasara. Sebagaimana tadi disebutkan tidak akan cium baunya surga. Asallallahu al-afwa wal-afiyah. Maka berusahalah hafizakumullah jami'an al-mutakallim was-sami' untuk menghadirkan niat ikhlas di setiap pertemuan, setiap majlis, setiap hadir di dalam majlis belajar agama Allah Subhanahu wa ta'ala, mengingatkan diri bahwa satu ibadah dia kerjakan karena Allah, apalagi ilmu, dia akan dapatkan pahala yang sangat mulia, sangat banyak. Jika di majlis ini Allah Subhanahu wa ta'ala menulis bahwa kita ini yang bicara atau yang hadir, hadirnya karena Allah, bicaranya karena Allah, itu sangat mulia. Sayangnya jika kebalik, bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hati-hati hafizakumullah masalah an-niyah. Niyah ini butuh setiap waktu mengingatkan diri, bukan sekali saja. Di dalam sehari bisa jadi butuhnya 50 kali, kurang lebih, terkait dengan amalan saleh yang kamu kerjakan. Salat wajib, salat sunnah, belajar, menghafal, berikan sedekah kepada yang lain, membantu orang lain, membantu orang tuamu, taat kepada orang tuamu. Banyak amalan saleh yang kita kerjakan, zikir, tasbih, membutuhkan niyah. Maka berusaha memperbaiki niat kita.
Sebagaimana dzakara ba'du ahli ilm, yang maknanya kata beliau, saya ingin ada seorang faqih, seorang alim, dia duduk di pintunya masjid. Apa dia bikin? Hanya kata beliau, hanya mengingatkan manusia yang masuk ke masjid, mengingatkan mereka supaya mereka salat karena Allah, ikhlas. Itu saja. Ingatkan apa masalah-masalah riya. Ini riya, ini ikhlas. Jauhi dari riya dan berusaha meneruskan niatmu. Karena ini yang menyakit, yang paling bahaya, yang paling inginkan oleh syaitan, karena rusaklah amalnya kita. Haba'an manthura. Waqadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an manthura. Hadi wa kafil kufar. Atau fi qouli subhanahu wa ta'ala fi ayat surat al-kahf, أبي حسبتم؟ لا يا نعم، أقصد آية أخرى، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بربه أحدا. هذه فيها شروط العمل الصالح الثلاثة. أنبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. Maukah saya beritahu kalian siapa yang paling rugi perbuatannya, amalannya di dunia ini? Yaitu mereka yang bekerja, beramal, dan mereka merasa diri itu amalan baik, berbuat kebaikan, sedangkan itu apa? Amal yang jelek. Ulama di sini menyebutkan masuk dalam tafsir ayat ini adalah orang yang beramal bukan karena Allah, atau beramal karena dunia. Wallahu musta'an, ingin mendapatkan harta atau dudukan. Walihada Nabi SAW hadits Abi Hurairah fil Bukhari sammahu 'abd ad-dinar wa 'abd ad-dirham, faqala ta'isa 'abd ad-dinar wa ta'isa 'abd ad-dirham, ta'isa 'abd al-khamilah 'abd al-khamisah. ويكفي إن شاء الله في هذا المجلس في هذا المقال. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على الإخلاص في القول والعمل، وأن يصلح أعمالنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، سبحانك وأتوب إليك.